Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Uncle Putu yang selalu bahas cara kerja uang, bisnis, dan trik finansial biar kalian makin melek finansial. Hari ini kita akan bahas topik besar. Bagaimana sebenarnya cara kerja uang di dunia? Mungkin kalian sering dengar kata uang setiap hari. Kita kerja buat uang, belanja pakai uang, bahkan ngukur sukses juga sering pakai uang. Tapi, apakah kalian pernah mikir, uang itu sebenarnya apa sih? Kenapa selembar kertas bisa punya nilai? Dan gimana sistem uang ini bisa bikin dunia berputar? Mari kita bahas pelan-pelan, biar gampang dipahami. 1. Asal-usul uang. Dulu, sebelum ada uang, orang-orang pakai sistem barter. Misalnya, saya punya beras, kamu punya ayam, kita tukar sesuai kebutuhan. Masalahnya, barter itu ribet. Bayangin kalau saya butuh ayam, tapi orang yang punya ayam gak butuh beras. Repot kan? Akhirnya, orang butuh alat tukar yang lebih praktis. Dari sinilah lahir konsep uang. Awalnya berupa barang berharga, seperti emas, perak, garam, atau kulit kerang. Lama-lama berkembang jadi koin. Lalu kertas. Intinya, uang ada karena orang sepakat untuk menganggap sesuatu punya nilai. 2. Uang sebagai alat tukar. Uang itu sebenarnya ilusi yang disepakati bersama. Kertas Rp10.000 sendiri nggak ada gunanya. Tapi, karena semua orang percaya kertas itu bisa ditukar dengan barang atau jasa, jadilah uang berfungsi. Jadi kuncinya bukan pada kertasnya, tapi kepercayaan. Bank sentral setiap negara yang menjaga kepercayaan itu. Di Indonesia ada Bank Indonesia, di Amerika ada The Fed. Tugas mereka memastikan nilai uang tetap stabil, supaya orang mau terus pakai. 3. Uang digital dan perbankan. Sekarang, sebagian besar uang di dunia bukan berupa kertas atau koin lagi, tapi digital. Faktanya, lebih dari 90% uang hanya berupa angka di komputer bank. Kalau kamu buka mobile banking dan lihat saldo 10 juta rupiah, sebenarnya itu cuma angka. Bukan ada duit fisik ditumpuk di brankas. Bank punya trik. Mereka nggak nyimpen semua uang nasabah 100%. Sistem ini disebut fractional reserve banking. Jadi, kalau orang nabung 1 miliar rupiah, bank mungkin cuma simpan sebagian kecil. Sisanya diputar jadi pinjaman ke orang lain. Dari situlah ekonomi berputar. Uang kayak mengganda karena dipakai berulang kali. 4. Cara uang bergerak di dunia. Sekarang kita masuk ke level global. Negara-negara saling terhubung lewat perdagangan. Indonesia ekspor sawit, impor mesin dari Jepang, beli gadget dari Cina, jual nikel ke Eropa. Semua itu pakai uang, tapi seringkali dalam bentuk mata uang global, dolar Amerika. Kenapa dolar? Karena sejak Perang Dunia II, Amerika berhasil bikin dunia percaya bahwa dolar adalah mata uang paling aman. Akhirnya, lebih dari 60% perdagangan dunia pakai dolar. Jadi bisa dibilang, perputaran uang di dunia sebagian besar dikendalikan lewat dolar. 5. Uang, inflasi, dan utang. Sekarang ada hal penting. Inflasi. Inflasi itu ketika harga barang naik, sehingga nilai uang kita berkurang. Misalnya, 10 tahun lalu 10.000 rupiah bisa beli makan siang. Sekarang cuma cukup buat jajan kecil. Kenapa bisa begitu? Karena uang dicetak lebih banyak, tapi barang dan jasa nggak bertambah secepat itu. Jadi, makin banyak uang beredar, nilainya makin turun. Di sisi lain, hampir semua negara hidup dari utang. Mereka pinjam uang lewat obligasi, lalu bayar cicilannya dengan pajak atau utang baru. Inilah kenapa uang di dunia kayak nggak ada habisnya. Selalu dicetak, diputar, dipinjam, lalu dibayar. 6. Uang modern, kripto, dan inovasi. Beberapa tahun terakhir, muncul tantangan baru cryptocurrency. Bitcoin, Ethereum, dan ribuan koin lain muncul sebagai alternatif uang digital yang nggak dikendalikan bank sentral. Ide dasarnya, uang harus bebas dari campur tangan pemerintah. Tapi masalahnya,
Nilai kripto sangat fluktuatif, bisa naik 50% seminggu, lalu turun setengahnya minggu berikutnya. Makanya, belum semua orang percaya, tapi keberadaan kripto menunjukkan satu hal. Uang itu terus berevolusi sesuai kebutuhan zaman. 7. Inti cara kerja uang. Jadi, kalau kita rangkum, uang ada karena kepercayaan. Uang bergerak lewat sistem perbankan dan perdagangan global. Nilai uang dipengaruhi inflasi, kebijakan pemerintah, dan kepercayaan pasar. Dan sekarang, uang masuk ke babak baru, digitalisasi, dan kripto. Pada akhirnya, uang hanyalah alat tukar, bukan tujuan akhir. Nilainya ada karena kita semua sepakat menggunakannya. Dan sistem global membuat uang terus berputar, dari tangan ke tangan, dari negara ke negara, membentuk roda ekonomi dunia penutup. Jadi teman-teman, itulah cara kerja uang di dunia. Dari barter sederhana, sampai jadi angka di layar smartphone. Uang selalu berubah bentuk tapi fungsinya tetap sama. Mempermudah kita bertransaksi. Pertanyaannya sekarang, apakah kita sekadar jadi pengguna uang, atau bisa jadi orang yang paham cara kerja sistem ini, dan ikut ambil keuntungan dari perputarannya? Kalau kalian suka penjelasan panjang seperti ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Karena di video berikutnya saya akan bongkar lebih dalam lagi soal bagaimana bank besar dan negara-negara bisa mengendalikan uang untuk keuntungan mereka.